Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pembelajaran artikel opini dan buku ilmiah Guru Pembimbing Haji Rasmian MPD. Disusun oleh saya Melinda Krisnia Sri Wahyuni 12 IPA 1. Materi definisi artikel opini dan buku ilmiah, ciri-ciri, perbedaan artikel opini dan buku ilmiah, dan unsur kebahasaan. Definisi artikel opini dan buku ilmiah. Artikel opini adalah artikel yang berisi tentang pendapat, gagasan, atau pikiran pribadi. Buku ilmiah adalah sebutan khusus untuk makalah yang mengalami variasi dan adaptasi tertentu. Yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut: memiliki isi yang bersumber pada fakta dan tidak hanya sekedar realita, berisikan tulisan yang singkat, padat, jelas, dan tuntas. Hasil tulisannya original, sifat faktual, dan mengungkapkan berbagai data yang diketahui oleh pengarang. Isi atau uraian karangannya sesuai fakta yang diperoleh dari narasumber. Isi artikel bisa berupa pemaparan mengenai biografi seorang tokoh. Gagasan yang diangkat harus menyangkut kebutuhan para pembaca atau khalayak umum. Perbedaan artikel opini dan buku ilmiah. Artikel opini yaitu karangan faktual secara lengkap dengan panjang tertentu yang dibuat oleh dan dipublikasikan bertujuan untuk menyampaikan gagasan dan fakta yang meyakinkan. Sedangkan buku ilmiah adalah buku yang isinya mengurai suatu bidang ilmu. Ada 3 unsur kebahasaan, yaitu 1. Adverbia, 2. Konjungsi, 3. kosakata. Adverbia. Adverbia merupakan kata yang memberikan keterangan pada verba, adjektiva, atau kalimat yang misalnya sangat, lebih, dan tidak. Adverbia dibagi menjadi 8, yaitu 1. Adverbia kualitatif, yang menggambarkan makna yang berhubungan dengan tingkat, derajat, atau mutu. Yang kedua, adverbia kuantitatif, yang menjelaskan jumlah. Adverbia ini meliputi sedikit dan banyak. Yang ketiga, adverbia limitatif, yang menjelaskan makna yang berhubungan dengan pembatasan. Yang keempat, adverbia frekuentif, yang menjelaskan makna yang berhubungan dengan tingkat kekerapan yang terjadi di sesuatu yang diterangkan, dan meliputi kata yang selalu dan sering. Yang kelima, adverbia kewaktuan, yang menjelaskan kapan suatu kegiatan dilaksanakan atau saat terjadinya peristiwa. Adverbia ini meliputi baru, akan, segera, juga, akan, sedang, telah, dan sudah seperti yang terlihat pada contoh. Yang keenam, adverbia kecaraan, yang merupakan adverbia yang menerangkan adanya keterangan cara dalam melakukan suatu hal. Yang ketujuh, adverbia kontrastif, yang menggambarkan pertentangan dengan makna kata atau hal yang ditanyakan sebelumnya. Dan yang terakhir, adverbia keniscayaan, yang menggambarkan makna yang berhubungan dengan kepastian tentang keberlangsungan atau terjadinya hal atau peristiwa yang dijelaskan. Konjungsi. Kata konjungsi tidak bisa dilepaskan dalam tata bahasa termasuk bahasa Indonesia. Keberadaan kata konjungsi adalah untuk menghubungkan frasa dengan frasa, kata dengan kata, atau klausa dengan klausa. Adapun jenis-jenis konjungsi sebagai berikut. 1. Konjungsi koordinatif dalam kurung setara, yaitu hubungan koordinasi dalam kalimat tidak mengenal istilah klausa atau kalimat yang lebih superior dari klausa lainnya, melainkan berupa gabungan dari klausa atau kalimat yang setara. Yang kedua, konjungsi subordinatif dalam kurung bertingkat, yaitu hanya dapat menggabungkan klausa dan menciptakan adanya klausa utama dan klausa bawahan. Yang ketiga, konjungsi antar kalimat. Beberapa konjungsi antar kalimat sebagai berikut. Oleh sebab itu, dengan demikian, oleh karena itu, begitu, kecuali, dan penggunaan kata sambung atau konjungsi ini sangatlah penting.
Tanpa penggunaan kata sambung atau hubungan yang tepat, maka hubungan antar kata, frasa, klausa, kalimat, atau paragraf jadi ambigu dan kadang tidak terdengar logis. Kosakata. Kosakata adalah pemberdaraan kata-kata. Supaya teks tersebut mampu meyakinkan pembaca, diperlukan kosakata yang luas dan menarik. Terima kasih.